Halo, salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada hari ini kita semua bisa menerima layanan bimbingan dan konseling khususnya pada hari ini MEM akan memberikan layanan bimbingan belajar. Hari ini topik MEM yaitu bagaimana hikmah belajar daring di masa pandemi. Pandemi ini adalah ujian buat kita semua, bukan hanya untuk siswa saja, tetapi untuk guru dan kita semua. Mau menghindar itu bukan solusi. Mau mengeluh itu tidak akan memberikan perubahan untuk kita semua. Salah satu cara yang terbaik yang boleh kita laksanakan atau boleh kita lakukan adalah bersyukur dengan cara menyesuaikan diri dengan baik di masa-masa new normal ini. Keadaan sekarang ini, kita diajak untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Peduli terhadap lingkungan, kita mencari solusi bersama yang bijak walaupun pandemi saat ini lebih banyak negatifnya, lebih banyak dipandang negatif oleh orang lain. Sebelum kita masuk pada topik layanan kita pada hari ini, MEM akan memberikan tujuan layanan. Tujuan layanan pada hari ini yang pertama, siswa mampu mengambil hikmah positif belajar daring di masa pandemi. Yang kedua, siswa mampu bersyukur dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, khususnya dalam belajar. Nilai karakter yang ingin dicapai, yang pertama, siswa diharapkan mandiri. Yang kedua, siswa diharapkan lebih kreatif. Kita masuk pada poin yang pertama, hikmah yang dapat kita peroleh selama belajar daring di masa pandemi. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan teknologi ataupun IT. Ya, mungkin untuk kalian semua, para siswa, sebelum pandemi mungkin HP kalian ataupun di laptop mungkin kalian hanya biasa membuka Instagram, Line, ataupun Twitter. Nah, sekarang dalam belajar ada banyak akun pembelajaran, ada banyak jaringan-jaringan yang bisa mempermudah kita, baik siswa maupun Bapak Ibu guru dalam proses belajar mengajar. Ya, salah satunya mungkin akun belajar, Google Form, Quizzes, Classroom, e-learning sekolah, ataupun Edmodo. Nah, setelah pandemi ini mungkin ada dari kita semua yang baru mengenal, oh ternyata dalam proses belajar mengajar itu ada dikenal namanya e-learning atau ada namanya Quizzes. Ya, seperti itu. Adanya hal positif yang kita peroleh, yaitu kita memperoleh kemampuan IT yang baru. Ada informasi tentang proses belajar mengajar yang kita ketahui. Yang kedua, meningkatkan kemandirian siswa. Saat ini, HP benar-benar menjadi wadah yang penting untuk terus menggali berbagai informasi. Misalnya, dari HP ataupun laptop, kita bisa membuka aplikasi Ruang Guru, YouTube untuk mencari tugas atau sebagai bahan referensi. Kita bisa mencari tugas di Google Classroom ataupun di Google. Terus selain HP, ya, siswa juga bisa diajak untuk berinteraksi dengan orang tua. Ya, kadangkala ya mungkin sebelum pandemi jarang interaksi dengan orang tua, tapi sekarang selama pandemi kita diajak untuk selalu berinteraksi juga dengan orang tua ataupun saudara dengan cara mencari atau memperoleh informasi dari orang-orang di sekeliling kita. Kalau mungkin ada yang kita kurang mengerti, kita bisa bertanya kepada keluarga ataupun orang tua yang berada di rumah. Jadi kita diajak untuk mandiri dalam proses belajar daring ini. Yang ketiga, mampu mengatur waktu lebih baik.
Dengan banyaknya waktu luang bisa dijadikan untuk meraih target agar waktu tidak terlewatkan sia-sia. Nah, ini ada 3 cara untuk meraih target yang ingin kalian peroleh. Yang pertama, membuat agenda. Ya, membuat agenda kegiatan ataupun tugas-tugas yang kalian dapatkan dari Bapak Ibu guru. Yang kedua, prioritaskan yang utama. Ya, jadi jika ada kegiatan ataupun misalnya ada tugas-tugas, kalian tahu yang mana yang dikumpulkan lebih awal, yang mana yang mendesak. Ya, yang ketiga, perbanyak beribadah. Ya, berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Ya, tidak mungkin bekerja terus, paling tidak kalian harus perbanyak berdoa juga selama di rumah. Keempat, kreatif berkegiatan di rumah. Bagi sebagian orang, pembatasan aktivitas justru membuat lebih kreatif dan mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mental bisa tetap terjaga. Hal-hal yang bisa kita lakukan, misalnya memasak atau membantu orang tua setelah jam belajar, mendaur ulang sampah, ya seperti dalam gambar, ini adalah daur ulang sampah bekas botol minuman yang dijadikan tempat untuk menanam misalnya sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang muat untuk tempat ini. Terus menata bunga, membantu orang tua ya, memang sudah jelaskan tadi membantu orang tua itu bisa memasak atau menata bunga di rumah dan menyalurkan hobinya kalian, mau itu kalian dengar musik, mungkin dari dengar musik itu sehingga kalian bisa menciptakan sebuah lagu ya, seperti itu bagaimana kalian berkreativitas di rumah. Yang kelima adalah waktu bersama untuk keluarga. Waktu bersama untuk keluarga adalah hal yang sangat berharga. Jadi, selama kalian berada di rumah, kalian bisa menghabiskan banyak waktu untuk bersama keluarga. Misalnya, sama-sama berkreasi di dapur bersama orang tua. Itu pun setelah belajar ya. Menonton bersama keluarga, bercerita bersama keluarga, makan bersama keluarga, bercocok tanam bersama keluarga. Jadi, ini ada hikmah yang bisa kita ambil selama masa pandemi ini. Ada banyak waktu kita bersama keluarga dengan saudara-saudara kita dan kita bisa saling mengenal jauh satu sama lain. Yang keenam atau yang terakhir, lebih peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Nah, di masa pandemi ini kita diajak untuk lebih peduli kesehatan, baik secara pribadi maupun untuk keluarga juga. Nah, untuk pandemi ini kita diajarkan banyak hal, mulai dari rajin cuci tangan, kalau keluar rumah ataupun di dalam rumah memakai masker, dilarang menerima tamu untuk sementara, baik itu keluarga ya, karena pandemi saat ini kita tidak tahu, nah, mau itu kita yang sehat atau orang lain yang datang kita tidak tahu, oh ini orang sakit atau tidak, karena gejalanya tidak menentu, ada yang OTG, orang tanpa gejala. Nah, kita diajarkan untuk makan makanan yang bergizi dan tetap waspada, tidak panik, ya. Jadi untuk pandemi saat ini kita banyak hal yang diajarkan. Ada hikmah positif yang boleh kita ambil, ya. Kurangi mengeluh dan tetap bersyukur, dan percaya bahwa suatu saat pandemi ini akan berlalu. Jangan panik dan tetap waspada. Demikianlah tadi penjelasan Mem mengenai hikmah belajar daring di masa pandemi. Ya, sebagai penutup, Mem mau mengajak untuk para siswa-siswi sekalian untuk tetap bersyukur dalam segala hal. Kalian harus tetap semangat. Kita harus tahu betul bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada positif dan negatifnya. Nah, untuk pandemi ini memang lebih banyak negatifnya, tapi kita sebagai orang yang beriman, orang yang berpendidikan, kita harus tahu juga mengambil. Ternyata di balik semua ini ada hal positif, hikmah yang bisa saya ambil. Ya, hikmah yang Anda dan saya secara pribadi juga mengambilnya. Oh, ternyata
ada banyak hal yang terlewatkan selama ini, yang belum saya tahu selama ini, tapi selama pandemi saya tahu. Jadi tetap bersyukur dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu pada perjumpaan selanjutnya secara virtual. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Dah.